Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari mata kuliah pendidikan Psikologi Pendidikan Matematika akan menjelaskan tentang teori Dines. Berikut ada nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Widi Lestari dengan 3 NIM terakhir 006. Yang kedua ada Nur Saadah Asih dengan 3 NIM terakhir 037. Dan Riandika Davis Kurnia Putra dengan 3 NIM terakhir 063. Baik, di sini kita akan mulai dengan biografi dari Zoltan Paul Dines. Zoltan Paul Dines merupakan seorang matematikawan yang lahir di Hungaria pada tanggal 11 September tahun 1916. Dia banyak mempelajari cara mengajarkan matematika kepada anak-anak dan menjadi pakar dunia terkemuka yang melakukan berbagai eksperimen di berbagai negara. Dines mengusung sebuah konsep matematika baru dengan pendekatan permainan, lagu, dan tarian dalam pembelajaran matematika. Dines wafat pada tanggal 11 Januari tahun 2014 di Wolfville, Kanada. Untuk garis besar teori Dines, ini Dines berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan di antara struktur-struktur, dan mengkategorikan hubungan-hubungan di antara struktur-struktur. Seperti halnya dengan Brunner, Dines mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa jika benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Nah, kemudian Dines juga mengungkapkan tahapan belajar matematika. Konsep-konsep matematika akan berhasil jika dipelajari dalam tahap-tahap tertentu. Dines membagi tahap-tahap belajar dalam matematika sebagai berikut. Yang pertama ada tahap permainan bebas atau free play. Yang kedua ada tahap permainan yang menggunakan aturan atau games. Yang ketiga ada tahap permainan kesamaan sifat atau searching for commonalities. Yang keempat ada permainan representasi atau representation. Yang kelima ada permainan dengan simbolisasi atau symbolization, dan yang keenam permainan dengan formalisasi atau formalization. Dines juga mengungkapkan prinsip-prinsip dalam belajar matematika. Yang pertama ada prinsip dinamik. Nah, dalam prinsip dinamik ini, anak-anak mempelajari sesuatu melalui proses penjelasan dan eksperimen untuk membentuk atau menemukan satu konsep matematika. Yang kedua, prinsip konstruktivis. Prinsip konstruktivis ini menjelaskan bahwa proses pembelajaran matematika haruslah melalui proses pengkonstruksian, yaitu dari sifat-sifat atau hal-hal yang ditemukan melalui sejumlah kegiatan yang terurut kemudian disusun suatu hubungan untuk memperoleh suatu konsep matematika. Atau dengan kata lain, seseorang harus sudah memahami konsep sebelum memahaminya dengan analisa yang logis. Kemudian yang ketiga ada prinsip variabilitas matematik. Di prinsip ini, suatu konsep matematika itu mengandung berbagai variabel yang bervariasi, sehingga pembelajaran terhadap suatu konsep haruslah memperhatikan variabel-variabel tersebut. Kemudian yang keempat ada prinsip variabilitas perseptual. Dalam prinsip ini dikemukakan bahwa apabila dalam pembelajaran suatu konsep matematika, agar konsep tersebut dapat dipahami dengan baik, maka haruslah diberikan berbagai contoh atau perspektif yang berbeda mengenai konsep tersebut. Dari berbagai perspektif tersebut, maka seseorang akan dapat mengambil suatu inti darinya yang merupakan konsep matematika yang diajarkan. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci terkait tahapan belajar matematika menurut Dines, serta nanti akan ada contohnya juga. Yang pertama, permainan bebas atau free play.
Pada tahap ini siswa belajar matematika melalui permainan bebas dengan menggunakan permainan benda konkret tanpa arahan guru. Yang kedua, permainan yang menggunakan aturan atau games. Pada tahap ini, siswa juga masih bermain benda konkret, tapi sudah diarahkan untuk mengamati pola dan keteraturan suatu konsep. Yang ketiga, permainan kesamaan sifat atau searching for communalities. Pada tahap ini, siswa melakukan kegiatan belajar untuk menemukan kesamaan sifat melalui permainan yang dirancang oleh guru. Selanjutnya ada permainan representasi atau representation. Pada tahap ini, siswa belajar membuat pernyataan atau representasi setelah berhasil menyimpulkan kesamaan sifat yang terdapat pada situasi-situasi yang dihadapi. Yang kelima, ada permainan dengan simbolisasi atau symbolization. Pada tahap ini, siswa mulai menciptakan simbol matematika. Lalu yang keenam, permainan dengan formalisasi atau formalization. Tahap ini siswa dituntut untuk mengurutkan sifat-sifat konsep dan kemudian merumuskan sifat-sifat baru konsep tersebut. Nah, berikut adalah contoh penerapannya dalam pembelajaran matematika. Misalnya di sini saya akan membelajarkan tentang segitiga Pascal. Jadi ada masalah berapa total bilangan dengan cara yang berbeda untuk menyusun 10 kubus dalam 1, 2, 3 sampai dengan 10 kolom. Nah, ini kan adalah masuk ke konsep segitiga Pascal. Nah, ini tujuannya untuk menemukan konsep segitiga Pascal. Nah, untuk langkah yang pertama atau permainan bebas free play-nya itu disediakan 3 kubus dengan ukuran yang sama. Siswa menyusun kubus dalam 1, 2, dan 3 kolom. Jadi ini siswa belum diberikan aturan tentang cara penyusunan kubus. Jadi siswa dibebaskan untuk bagaimana caranya menyusun kubus. Nah, tugasnya itu ada nanti akan ada empat susunan kubus yang terbentuk seperti ini. Lalu langkah yang kedua, permainan menggunakan aturan atau games. Nah, permainan selanjutnya diperluas. Untuk pertanyaannya, berapa macam cara untuk menentukan susunan 4 kubus dalam 1, 2, 3, 4 kolom gitu. Jadi di langkah kedua ini aturannya tetap sama, menyusun kubus yang kali ini berjumlah 4. Nah, tapi ditambahkan aturan di mana siswa disuruh menghitung ada berapa cara untuk menentukan susunan 4 kubus dalam 1, 2, 3, 4 kolom. Jadi dalam nanti konjektur siswanya dalam 1 kolom nanti siswa dapat membuat 1 cara, dalam 2 kolomnya siswa dapat membuat 3 cara, dalam susunan ketiga dapat 3 cara juga, susunan keempat dapat 4 cara juga. Nah, ini konjektur siswanya yang seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan aturan yang sama, masih di langkah 2, tapi kali ini kubusnya ditambahin 1, jadi 5 kubus. Berarti nanti di kolomnya juga ditambahin 5. Nah, jadi nanti konjektur siswanya diperkirakan akan membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, belas berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kubus. Atau ya seperti itu. Lalu di langkah ketiga, permainan mencari kesamaan sifat atau searching for communalities. Nah, di sini siswa akan kubusnya akan ditambahkan, namun kali ini siswa juga diminta untuk mengisi kolom. Kubusnya tidak diberikan, cuman di sini siswa akan diminta untuk mengisi kolom, mengisi tabel. Jadi untuk 6 kubus, banyaknya kolom, banyaknya cara yang dapat disusun dalam 1 kolom ada berapa, dan seterusnya. Nah, nanti siswa akan diarahkan untuk menemukan pola pembuatan kolomnya, gitu. Pembuatan caranya dari setiap kolom. Ini untuk konjektur siswanya. Lalu yang keempat, permainan dengan representation. Nah, masih dengan kasus yang sama, dalam kubus tadi, siswa diminta untuk mengisi kolom
yang sudah disediakan. Banyaknya kolomnya ada berapa? Karena tadi masih terdapat ini harusnya salah yang sebelah kiri ini adalah kolom, yang sebelah kanan ini yang banyaknya kolom ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini harusnya banyaknya kubus. Nah, nanti akan disusun menjadi tabel seperti ini. Lalu yang kelima, permainan dengan simbolisasi. Nah, nanti tabel-tabel selanjutnya akan disimbolkan. Nah, kesimpulan yang diharapkan itu siswa dapat menentukan rumus jika N-nya 10 misalkan, maka maka siswa akan dapat membuat 2 × 10⁻1 atau 2 × 9 sama dengan 512 cara. Nah, ini adalah kesimpulan yang diharapkan dari percobaan-percobaan sebelumnya sampai hingga 10 kubus. Nah, kesimpulannya banyaknya cara untuk menyusun kubus dalam kolom diberikan dalam rumus Y sama dengan 2 × N-1. Jadi ini kesimpulan yang diharapkan siswa dapat membuat konsep Y sama dengan 2N-1. Nah, yang terakhir formalisasi dari percobaan tersebut, siswa itu diharapkan dapat memformalisasikan bagaimana sih konsep segitiga Pascal itu dan apa kegunaannya untuk masalah-masalah yang dihadapi selanjutnya. Seperti itu. Baik, untuk kelebihan dari teori Dinas ini, yang pertama adalah dengan menggunakan benda-benda konkret, siswa dapat lebih paham akan konsep. Kedua, susunan belajar akan lebih hidup, menyenangkan, dan tidak membosankan. Kemudian yang ketiga, dominasi guru berkurang dan siswa lebih aktif. Yang keempat, konsep yang lebih dipahami dapat lebih mengakar karena siswa membuktikannya sendiri. Dan yang terakhir, dengan banyaknya contoh yang dilakukan melalui permainan, siswa dapat menerapkannya ke dalam situasi yang lain. Baik, kemudian untuk kelemahan dari teori Dinas ini, yang pertama, tidak semua materi dapat menggunakan teori belajar Dinas karena teori ini lebih mengarah ke permainan. Yang kedua, tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dalam keterampilan bermain. Dan yang ketiga, bila pengajar tidak memiliki kemampuan mengarahkan siswa, maka siswa akan cenderung hanya bermain tanpa berusaha memahami konsep. Berikut ini referensi yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.